Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya? Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sepertinya nggak bisa lama-lama ya, karena hari ini ada rapat di ruang guru. Jadi hari ini akan ibu sampaikan secara singkat aja, sekaligus untuk penugasan di minggu depan. Silakan anak-anak dibuka laptopnya masing-masing. Oke, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya. Sip. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ilustrasi. Dan sambil kita menunggu LCD-nya nyala ya, kalian juga mempersiapkan laptopnya. Kita akan belajar ilustrasi seperti yang sudah disampaikan di minggu kemarin. Untuk link Google Site-nya sudah dikirimkan di grup ya. Langsung dibuka saja. Tadi sebelum mata pelajaran seni budaya, kalian pelajaran apa? Matematika, ujian. Aduh, pusing nggak sih? Ya udahlah, ini berarti hari ini kita materinya pendek-pendek aja ya, biar kalian bisa refreshing setelah ujian matematika. Oke, udah nyala. Sudah dibuka semua ya Google Site-nya ya. Oke, sudah dibuka semua. Nah, jadi teman-teman, kalian ada yang pernah lihat ilustrasi? Kalian semua pasti pernah lihat dong ya. Nah, ilustrasi itu sebenarnya banyak banget di sekitar kita. Kita ambil contoh. Nah, ini pinjam ya. Nah, ini ada 3 barang punyanya teman kalian. Ibu pinjam dulu. Ini apa ini? Ada botol air minum, terus ada buku apa ini? Sketchbook. Sama ini ada kartu. Ini kartu apa ini? Oh, ini kartu member, guys. Ini ada kartu member. Nah, apa sih kegunaannya ilustrasi itu? Nah, di sini tuh ilustrasinya apa ini? Ini itu nggak sebut merek ya. Ini air minum. Ini bentuknya ini ada ilustrasi tetesan air, terus ada gambar pegunungan. Terus untuk yang sketchbooknya ini ada ilustrasi gambar pensil warna sama ini ada percikan cat. Ini yang kedua. Terus yang ketiga ini barang yang terakhir ada kartu member. Ini ada gambar flamingo, ada gambarnya daun-daunan, ada gambar semangka, ada apa lagi ini? Ini warnanya ini kayak cewek banget gak sih? Keren banget. Nah, di materi kali ini kita akan belajar apa sih fungsinya ilustrasi itu. Kayak ini kenapa kok gambarnya ada air, terus ada pegunungannya, terus ini kok ada pensil warnanya, ini kok warnanya pink ada rendahnya gini. Nah, di sini kalian akan belajar tentang itu. Apa sih gunanya ilustrasi itu dan gimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita langsung buka ke bagian pengertian dan tujuan serta fungsi dari menggambar ilustrasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ini ya, bisa dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan utamanya untuk memperjelas, memperkuat, mempertegas, dan memperindah cerita tersebut baik dari berita maupun dari pesan. Seperti itu ya. Jadi ilustrasi itu nggak digambar asal-asalan teman-teman. Jadi mereka itu harus menyesuaikan dengan konsep atau cerita yang disampaikan dari suatu produk, bisa jadi suatu produk atau suatu narasi. Seperti itu. Kita langsung aja ya. Next, kita akan mengidentifikasi objek dan jenis yang ada di dalam ilustrasi. Nah, untuk objeknya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini kalian udah belajar nih di minggu-minggu kemarin ya. Kalau nggak salah minggu keberapa ya? Kayaknya minggu keempat atau minggu ketiga ya. Kalian belajar tentang menggambar alam benda, ragam hias seperti itu. Terus untuk ini ada tutorialnya nih untuk membuat objek ilustrasi. Nanti teman-teman bisa, mungkin nanti kan ada jam kosong ya di mata pelajaran ibu, nanti kalian bisa buat tonton ini. Atau kalian mau nonton di rumah juga boleh. Jadi ilustrasi itu apa aja? Ada kartun. Nah, ini siapa sih yang nggak tahu kartun? Kalian pasti udah pernah nonton kan ya dulu. Atau mungkin sekarang. Terus ini ada karikatur. Nah, karikatur itu gambar manusia yang dibentukkan tapi tetap berpegang pada ciri khas dari orang tersebut. Terus ada komik. Nah, ini komik ini lumayan rame nih. Apalagi sekarang kan ada webkomik ya, ada komik webtoon tuh. Ada aplikasi webtoon itu termasuk ke dalam ilustrasi. Terus ada karya sastra. Karya sastra ini meliputi apa aja sih? Ada puisi, ada pantun, ada buku cerita, ini ya. Nah, ini ilustrasi yang mendukung konsep dari cerita atau narasi yang dibawakan oleh karya sastra. Terakhir ada figmate. Figmate ini adalah gambar dekoratif, teman-teman. Untuk praktek menggambar ilustrasinya masih minggu depan ya. Next ada teknik, alat, dan bahan. Untuk tekniknya ada teknik kering. Nah, ini kita pernah belajar nih, kita pernah pakai waktu di materi menggambar alam benda. Kita kan pakai teknik kering tuh, pakai media crayon ya kalau nggak salah, atau pensil warna.
Teknik kering itu ini teman-teman, pakai pensil warna, pakai krayon, pakai spidol, pakai pensil biasa gitu. Ini untuk alat bahannya, ada macam-macam. Ada pakai arang juga, cuman kita belum belajar pakai arang ya teman-teman. Nanti minggu depan kalau bisa ibu bawakan arang, jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng. Terus next ada teknik basah. Teknik basah ini dia itu pakai tinta, pakai cat air, pakai cat akrilik, cat minyak. Pokoknya bahan-bahan yang harus diencerkan dulu, dikasih tambahan air atau minyak seperti itu. Ini ada cat poster, ada tinta, ada cat minyak, macam-macam. Terakhir ada teknik digital. Nah, ini teknik yang paling sering dipakai untuk membuat gambar ilustrasi. Seperti gambar-gambar yang di sini, ini semuanya pakai teknik digital. Teknik digital itu lebih kompleks teman-teman buat makainya. Karena kita harus belajar mengoperasikan software, aplikasi, terus hardware-nya juga, dan itu biasanya nggak murah teman-teman. Jadi kalian nggak wajib ya pakai ini, tapi kalau kalian mau mencoba boleh banget, karena ini sangat-sangat berguna di era zaman sekarang ya. Sekarang kan soalnya zaman-zaman digital. Nah, ini alat bahannya ada komputer, ada tablet, terus ada pen tablet juga, ada handphone. Terus untuk aplikasinya bisa pakai Adobe Illustrator, ada pakai Procreate kalau pakai iPad, terus ada Ibis Paint X. Seperti itu. Masih banyak sekali sebenarnya media-media yang lain, bahan-bahan yang lain, cuman sekarang kita belajar ini saja dulu ya. Yang terakhir adalah proses pembuatan dan contoh pengaplikasian ilustrasi. Selain ini ya. Nah, untuk proses pembuatannya bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama kita harus menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasinya. Karena apa? Tujuan dari gambar ilustrasi itu tadi kan pada dasarnya dalam memperkuat suatu cerita ya, memperjelas suatu cerita, mempertegas suatu cerita atau narasi. Terus selanjutnya ketika kalian sudah menentukan, oh aku mau membuat cover buku cerita anak-anak misalnya. Selanjutnya kalian harus menentukan jenis gambar ilustrasi yang kalian akan buat itu seperti apa. Tadi kan ada macam-macam ya, ada yang kartun, terus ada yang karikatur, ada yang komik segala macam. Nah, kalian bisa pilih itu bebas, asalkan sesuai ya dengan tema yang kalian bawakan. Habis itu, kalian menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Apa ya itu kira-kira ya? Kita pernah bahas ini dulu di materi awal-awal. Proporsi, terus komposisi, irama, keseimbangan itu adalah prinsip seni rupa. Kalian masih ingat kan? Kalau kalian nggak ingat, bisa dibuka lagi materi itu yang kemarin. Terus menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Nah, ini sketsa global itu apa? Itu bisa dikatakan sketsa kasarnya, masih pakai pensil mungkin ya, pakai pensil gitu. Nah, setelah kalian membuat semuanya sudah jadi, selanjutnya kasih arsinan dan warna pada objek sesuai karakter kalian. Terus ini ada tutorial membuat ilustrasi dengan berbagai teknik. Tadi kan ada teknik kering, basah, sama digital. Yang ini pakai teknik kering, terus yang ini pakai teknik basah. Nah, yang bawah ini pakai teknik digital. Kalian bisa cari video lagi yang lain di YouTube. Video ibu ini hanya untuk reng-rengan aja, untuk apa ya masalahnya ya? Untuk acuan aja. Kalau kalian mau cari informasi lebih lanjut itu jauh lebih bagus, karena berarti kalian berusaha memperlengkap materi yang diberikan. Nah, ini contoh penerapan ilustrasi di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita tadi punya ini ya, ini ada lagi nih contohnya. Ada desain kemasan, terus ada poster. Poster itu termasuk ilustrasi ya teman-teman. Terus ada cover buku, seperti itu. Nah, baik, kurang lebih itu ya untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya akan ibu beri penugasan. Penugasannya kalian kumpulkan kapan ya? Kumpulkan minggu depan. Nah, ini pakai Word aja ya, nanti dikirimkan di drive sudah dibuatkan oleh ketua kelasnya kan. Nah, jadi untuk tugasnya ini ada 3 soal aja. Yang pertama menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, terus yang kedua menjelaskan fungsi dan tujuan penerapan gambar ilustrasi, dan yang terakhir adalah mencari 3 contoh benda yang mengandung gambar ilustrasi di sekitar kalian. Contohnya kayak ini tadi ya, ada botol minum, terus ada kartu member, sama ada sketchbook. Nah, setelah kalian menemukan 3 gambar itu tadi, 3 objek itu tadi, kalian foto terus masukkan ke dalam kolom pertama. Setelah itu kalian identifikasi jenis gambarnya apa, terus teknik pembuatannya apa, dan alat dan bahan apa yang digunakan. Nah, kalian jawab di bawah aja ya, nanti untuk yang nomor 3 tetap dibuat tabel.
Nah, ini dikumpulkan maksimal minggu depan, dan minggu depan juga kita akan mempraktekkan cara membuat gambar ilustrasi. Nah, untuk minggu depan mempraktekkan gambar ilustrasinya kalian bebas membawa media apa aja, boleh media kering, boleh media basah, boleh digital, terserah kalian. Kan kita sudah belajar ya cara membuat gambar menggunakan teknik kering sama teknik basah di pertemuan yang lalu. Jadi saya kira kalian sudah tahu lah kalian sukanya pakai media apa. Oke, untuk pertemuan hari ini seperti itu aja ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa penutupnya. Oke, baik semuanya, terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.